Artinya, kalau mau menyamakan Islam dan Ahlus Sunnah, caranya bukan menjadi orang kaya. Caranya bukan menjadi orang punya jabatan. Bukan. Tetapi Islam dan Ahlus Sunnah dimenangkan dengan apa? Maka Nabi Muhammad kemudian berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama tadi tentang paham Wahabi tadi, ini solusinya bagaimana dari kalangan habaib dan para kiai untuk menindak apa tentang fatwa-fatwa Wahabi tadi, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Paham Wahabi, dan juga bukan cuma Wahabi sebenarnya, paham-paham seperti Mu'tazilah, seperti Syiah, seperti liberal, itu juga paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ada paham Mu'tazilah, ini yang sedikit-sedikit menggunakan akal. Dan ada paham Syiah yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada paham liberal, ini juga yang perlu juga untuk berikan pemahaman kepada masyarakat tentang paham liberal. Di antaranya menganggap remeh syariat Islam. Di antaranya menolak syariat Islam. Di antaranya kemudian membuat guyon syariat Islam. Ini juga paham-paham liberal. Kemudian menurut dia Al-Quran perlu direvisi. Kemudian menurut dia semua agama itu sama. Ini paham-paham liberal juga harus dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagaimana? Mengambil dawuh dari para ulama-ulama kita bahwa sungguhnya Islam dan Ahlus Sunnah tidak dimenangkan dengan harta. Kalau Islam dan Ahlus Sunnah dimenangkan dengan harta, maka tentu Nabi Muhammad SAW akan meminta menjadi orang kaya. Kalau Islam dan Ahlus Sunnah dimenangkan dengan harta. Kalau Islam dan Ahlus Sunnah dimenangkan bisa dengan jabatan, maka tentu Nabi Muhammad akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikanlah saya jabatan. Tapi ternyata tidak. Berarti Islam dan Ahlus Sunnah tidak dimenangkan dengan jabatan. Artinya, kalau mau menyamakan Islam dan Ahlus Sunnah, caranya bukan menjadi orang kaya. Caranya bukan menjadi orang punya jabatan. Bukan. Tetapi Islam dan Ahlus Sunnah dimenangkan dengan apa? Maka Nabi Muhammad kemudian berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ini merupakan redaksi yang dirangkum oleh para ulama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang benar. Maka Ahlus Sunnah dan Islam dimenangkan dengan ilmu dan pemahaman. Sehingga mari kita bantu, mari kita tolong Islam dan Ahlus Sunnah. Kata-kata membantu Islam dan Ahlus Sunnah jangan kemudian disalahpahami dengan kotor. Dulu ada orang Yahudi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mau menginfakkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang begitu luar biasa. Barang siapa yang mau menginfakkan hartanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya memberikan kepadanya pahala yang luar biasa banyak. Oleh orang Yahudi, ayat ini dibuat guyon. Kemudian Nabi Muhammad diece. Oh Nabi Muhammad, Tuhanmu itu kan lemah berarti. Tuhanmu itu kan miskin. Mosok minta uang dari rakyatnya. Mosok minta uang dari hambanya. Itu loh jelas Allah minta infak dari kamu. Kita kumpulkan infak, kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan orang Yahudi. Maksudnya, kalau orang Islam, kalau orang Ahlus Sunnah pasti tahu maksudnya. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah butuh kepada uang kita. Bukan berarti Allah minta ditolong. Tidak. Tapi ini merupakan tawaran dari Allah. Ayo siapa yang ngaku cinta Allah, mau nggak mengorbankan uangnya untuk agama Allah? Ayo yang cinta Allah, mau nggak dia berjuang untuk Allah? Bukan berarti Allah lemah. Maka ketika ada kata-kata, mari berjuang untuk Allah. Mari tolong Allah. Mari kita menolong Allah sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, in tansullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Bukan berarti Allah lemah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan jangan mau menolong Allah karena Allah nggak butuh ditolong. Jangan membela Allah karena Allah nggak butuh dibela. Jangan bela Islam karena Islam nggak butuh dibela. Ucapan yang ngawur dan ucapan yang menyalahi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ulama-ulama kita mengajak, ayo tolong Islam, yang dimaksud adalah
kamu bisa berkorban apa untuk Islam, untuk membuktikan cintamu kepada Islam. Maka untuk menyelamatkan akidah Islam dan ahli sunnah, maka Islam dan ahli sunnah bisa menang. Tiada lain, tiada bukan, caranya adalah dengan cara ilmu. Kita bisa menang melawan agama-agama lain dengan ilmu dan ilmiah. Kita bisa menang dengan paham-paham yang lain dengan ilmu dan ilmiah. Untuk itu, mari kita bantu Islam. Mari kita tolong Islam. Dan mari kita tolong akidah bersama-sama dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan cara apa? Kalau kita masih muda, ayo betul-betul untuk kita bisa berilmu, kita pelajari kitab-kitabnya para ulama, kita ambil guru-guru yang saleh, kita ambil guru-guru yang berilmu, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan itu, insya Allah Ahlus Sunnah akan menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat ilmu yang kita pelajari, dengan berkat berkah dari para ulama-ulama kita. Itu jawaban kita yang pertama. Jadi Islam dan Ahlus Sunnah bisa kita perjuangkan bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan ilmu. Yang kedua, kenapa dalam Quran terdapat ayat muhkamat dan mutasyabihat? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha indah, adalah zat yang maha sempurna. Sedangkan kita, makhluknya Allah, itu merupakan orang yang akalnya sangat-sangat sedikit, yang logikanya tidak akan mampu melogikakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara Allah untuk menjelaskan zatnya kepada kita, cara Allah menjelaskan dirinya kepada kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah kita pahami dengan catatan tidak dipahami secara kebablasan. Maka hikmahnya adalah muncul sebuah ungkapan dari para ulama, tafakkaru fi khalqillah. Silahkan kamu berpikir, silahkan kamu logika tentang makhluknya Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan engkau berpikir, engkau bertafakkur tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saya punya sebuah minuman, yang minuman ini cuma ada di Jember. Di Solo nggak ada. Apa itu, Gus? Kemudian saya mau jelaskan kepada Mas Pandi. Mas Pandi, iki ono minuman iki rasanya iki kaya teh, ora kaya teh, kaya susu, rasanya kaya apa? Bagaimana cara saya menjelaskan? Oh, Mas Pandi nggak tahu yang saya maksud. Iya. Kan gitu. Warna, mungkin video kok cuma tahu warnanya saja. Tapi bagaimana dengan rasanya? Ada kopi Jember misalnya. Bagaimana dengan rasa kopinya? Kan nggak bisa Mas Fandi merasakan. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang yang belum pernah merasakan? Sangat susah. Bayangkan bagaimana Allah menjelaskan tentang zatnya. Bagaimana Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Bagaimana Allah menjelaskan tentang surga dan neraka bagaimana? Contoh surga saja. Contoh surga saja. Nggak usah jauh-jauh sampai Allah. Contoh surga saja. Surga itu di dalamnya mengalir nahar. Sungai. Dari apa? Satu, minal barid, dari air es. Yang kedua, minal asil, dari madu. Yang ketiga, minal laban, dari susu. Yang keempat, minal khamar, dari khamar. Jadi sungai di surga itu air es isinya, sungai khamar, sungai susu, dan juga sungai madu. Bayangkan madunya kayak madu Solo. Wah, kungko ning surga berarti kungkum ning sungai madu berarti pliket kabeh, Mbok. Bayangkan dengan khamarnya arak bekonang misalnya. Cium bekonang. Wah, kungkum barang ning surga adus ning ciu berarti wah aku mentas-mentas ngeting-ngeting mendem kabeh. Apakah seperti itu? Bukan. Air di surga tidak seperti susu, tidak seperti madu, tidak seperti apa-apa. Kenapa digunakan bahasa madu, susu? Kenapa? Karena bayangan orang zaman itu, air yang paling enak adalah air es, karena di tempat panas. Air yang paling enak adalah air susu. Air yang paling enak adalah air madu. Air yang paling enak adalah air khamr. Ini merupakan bahasa kiasan untuk Allah menjelaskan kepada manusia yang ilmunya terbatas, yang logikanya terbatas, sehingga tidak mampu membayangkan sesuatu yang belum pernah dirasakan. Surga saja, ciri utamanya adalah mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun samiat, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati kita, oleh pikiran kita. Surga saja begitu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Maka naudzubillah kalau ada orang yang mengatakan Allah punya kursi, Allah punya tempat tinggal, bahkan Allah punya tempat tidur, Allah punya mata, naudzubillah min dzalik. Itu hikmah dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Insyaallah begitu.